Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan segala urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama urusan beribadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda alam suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir dan juga buat para pemirsa dimanapun berada. Karena malam nanti atau nanti malam kita sudah memasuki 10 daripada malam terakhir Ramadan, yakni 10 hari terakhir Ramadan, maka kita harus lebih bersemangat lagi beribadah daripada malam-malam hari di bulan Ramadan. Maka daripada itu, Al-Fakir ingin mengajak pada pemirsa dimanapun berada untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya dari Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda min zarahu, muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala al-'asru ahya al-lail, jika telah masuk 10 malam daripada bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Wa aiqadha ahlahu, ternyata Nabi Muhammad SAW membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah. Wa syaddal mingzara, dan mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Ternyata 10 hari akhir bulan Ramadan sangat-sangat diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk senantiasa ahyal lail, menghidupkan malam 10 hari di bulan Ramadan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia, yang paling banyak kebaikannya, yang istimewa, yang luar biasa, tetap di 10 hari malam terakhir Nabi Muhammad senantiasa membangun keluarganya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini benar-benar sungguh contoh buat kita pengikutnya, umatnya, untuk senantiasa menghidupi malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana di malam-malam itu terletaklah yang namanya Lailatul Qadar. Tapi sebetulnya di antara malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan, para sahabat menjelaskan, begitu juga Nabi Muhammad SAW, carilah di malam-malam ganjil. Tapi tidak kemungkinan bisa terjadi di malam genap. Akan tetapi mari kita bedakan antara mencari dan menunggu. Kalau orang menunggu, maka dia tidak mencari. Kalau orang mencari, pasti dia dapat. Nah, dapatnya ini mungkin berbeda kadarnya. Sebagaimana orang mencari usaha, mencari uang, mencari penghidupan, pasti berbeda-beda penghasilannya. Akan tetapi berbeda dengan menunggu. Kalau menunggu, kemungkinan besarnya dia dapat kosong atau dapat nol. Makanya sungguh beruntung bagi kaum muslimin mukminin di seluruh penjuru dunia yang senantiasa di malam pertama Ramadan sampai malam terakhir dia berusaha mencari yang namanya Lailatul Qadar. Makanya ketika 10 malam terakhir, maka kita harus lebih maksimal lagi, sebagaimana Rasulullah ternyata menghidupkan di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya mari kita senantiasa menghidupkan di malam 10 Ramadan dengan itikaf. Jadi itikaf itu tidak mesti lama,
tidak mesti sepanjang malam, sebisanya kita aja. Sejam boleh, 2 jam boleh, 3 jam boleh, apalagi sampai habis tarawih sampai kemudian menjelang sahur, itu luar biasa. Tapi karena kita mungkin punya kesibukan yang berbeda, maka usahakan beberapa jam kita di masjid, itikaf, berzikir, bertasbih, dan juga membaca Al-Quran. Apapun itu kegiatannya dalam masjid, yang penting tidak banyak ngobrolnya. Maka daripada itu, manusia yang mulia saja Nabi Muhammad menghidupkan di malam 10 terakhir Ramadan. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Harus merindukan nih, jangan sampai Ramadan tiba kita tidak mendapatkan ampunan, kita tidak mendapatkan pahala, kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Jangan sampai, karena bulan yang paling mulia, yang penuh berkah, yang penuh maghfirah, yang penuh dengan ampunan. Maka daripada itu, Al-Fakir mengajak pada diri Al-Fakir dan juga pada pemirsa untuk senantiasa menghidupkan malam Lailatul atau malam Lailatul Qadar yang disebut dengan malam 10 terakhir. Nah, ketika kita di masjid, kemudian Siti Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika ada atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar?" Maka kata Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ketika kita menjalankan 10 terakhir di antara malam-malam Ramadan, akhir Ramadan, maka kita pun dianjurkan, disunahkan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan juga doa-doa yang lainnya, istighfar dan lain sebagainya. Begitu juga membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah SAW, yang mana beliau manusia yang mulia, yang soleh, yang takwanya luar biasa, yang amalnya paling istimewa, tetap melaksanakan kegiatan itikaf atau menjalankan, menghidupkan 10 hari di bulan Ramadan. Maka daripada itu, mari kita hidupkan di bulan Ramadan dengan senantiasa mengajak orang lain pergi ke masjid, zikir, bertasbih, membaca Quran, dan juga berniat itikaf. Dengan berniat itikaf kita dapat pahala banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di hadis yang lain yang umum kita ketahui adalah man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga dengan hadis umum ini, siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan dengan rasa iman dan penuh harap kepada Allah, penuh perhitungan kepada Allah, ingin mengharapkan pahala yang banyak, ingin mengharapkan ampunan, keberkahan, maka dosa-dosanya diampuni. Maka daripada itu, mari kita hidupkan malam 10 terakhir dengan pergi ke masjid, itikaf di masjid, memperbanyak doa, terutama doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni karim. Dan juga dengan doa yang lain, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu perbanyak doa seperti itu agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Al-Fakir sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.